Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan dari kelompok satu, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ragam dan laras bahasa. Saya sebagai Edo Ferdian, lalu ada Fajar Kurnia, ada Bizael Emmanuel, ada Nazmi Davariski, eh, dan topik selanjutnya, eh, topik pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Edo Ferdian. Oke, kita lanjut. Eh, Ragam bahasa. Eh, Pengertian ragam bahasa ini dalam komunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu satu, situasi yang dihadapi, dua, permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, yang keempat, ada medium atau sarana bahasa yang digunakan. Ditinjau berdasarkan jumlah penuturnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua dipergunakan oleh warga negara Indonesia setelah bahasa daerah. Hal ini karena bahasa Indonesia diperkenalkan anak-anak setelah mereka sampai pada usia sekolah. Jumlah penutur Jumlah penutur juga dikaitkan dengan data kependudukan Indonesia. Pemakaian suatu bahasa berkaitan dengan pemakaian sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa yang disesuaikan dengan media ilmu, budaya, sastra, dan kondisinya masing-masing. Oleh karenanya, bahasa Indonesia sudah memiliki syarat yang untuk dipergunakan sebagai tutur lisan maupun tulisan sesuai kebutuhannya. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Biasanya pemberian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain. Berdasarkan pemakaian bahasa, dialek dibedakan menjadi pertama, dialek regional, varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Yang kedua ada dialek sosial, dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Yang ketiga ada dialek temporal, dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Yang keempat, dialek. Keseluruhan ciri bahasa seorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan kekayaan kata. Mm-mm. Mm. Oke,
Selain empat varian yang disebutkan tadi, ada bahasa baku atau bahasa standar adalah bagian bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa. Bahasa baku umumnya ditegakkan melalui kamus, tata bahasa, pelafalan, lembaga bahasa, status hukum, serta penggunaan di masyarakat, pemerintahan, sekolah, dan lain-lain. Bahasa baku tidak dapat dipakai untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Berdasarkan pokok pembicaraan, ragam bahasa dibedakan antara lain. Yang pertama adalah ragam bahasa undang-undang, yaitu ragam bahasa yang digunakan pada undang-undang yang diberlakukan untuk hukum di Indonesia. Yang kedua ada ragam bahasa jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang digunakan para wartawan untuk menyampaikan berita. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang menggunakan penggunaan, pengejaan, dan tanda baca yang benar. Yang empat, ada ragam bahasa sastra, yaitu ragam bahasa yang digunakan pada cerpen, novel, puisi, dan lain-lain yang mengandung sastra. Oke, topik selanjutnya akan dibawakan oleh Fajar Kurnia. Kepada Fajar Kurnia dipersilahkan. Ya, selamat pagi di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Kurnia akan membawakan presentasi selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Pemakaian ya. Jadi berdasarkan situasi pemakaiannya ragam bahasa terdiri atas tiga bagian yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal. Perbedaan ragam bahasa formal, semiformal, dan non-formal yang bisa diamati yaitu dalam pokok masalah yang sedang dibahas, pokok masalah yang oh, apa ini? Ini pokok masalah yang sedang dibahas. Kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar. Tiga, medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulisan. Keempat, area atau lingkungan pembicaraan terjadi dan kelima, situasi ketika pembicaraan berlangsung. Jadi, berdasarkan kriteria ragam bahasa formal dan non formal atau semi formal itu diamati dari hal-hal yang telah disebutkan, yang dari permasalahan, hubungan pembicara dan benar, medium bahasa yaitu lisan atau tulisan, empat, area atau lingkungan pembicaraan terjadi, lima, situasi ketika pembicara sedang berlangsung. Oke, lanjut selanjutnya ya. Contoh perbedaan penggunaan ragam bahasa. Ya, penggunaan ragam bahasa dalam formal yaitu seperti saya, Anda. Kemudian untuk bahasa non formal kata ganti saya ya seperti gue atau aneh. Sedangkan untuk Anda atau kamu dalam bahasa non formalnya bisa lu atau ente. Selanjutnya penggunaan kata imbuhan.
atau afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiksi atau imbuhan pada kata dasar dalam pembentukan kata baru. Jadi kata dasarnya bisa berubah menjadi kata yang baru, memiliki makna yang sama. Jadi eh, afiksasi ini ada 4 dalam materi slide-nya, yaitu ada prefix, suffix, simulfix, ya, prefix, suffix, simulfix, dan konfix. Apa itu prefix? Prefix imbuhan yang ditambahkan di awal kata dasar, seperti menyapa jadi nyapa, eh, tulis jadi menulis jadi tulis, tulis ya. Kemudian kemudian ada simulfix. Simulfix adalah perubahan internal pada kata dasar yang berfungsi sebagai afiks, yaitu perubahan bunyi vokal seperti di sini. Sebentar ya. Simulfix ya menentukan atau menentukan berubah jadi nemuin, itu berubah kan suara apa, perubahan bunyinya. Kemudian contoh-contoh lain seperti em, seperti apa ya, man atau berubah jadi man kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau selanjutnya ya konflik itu seperti dari awal kata dari kesalahan jadi berubah jadi nyalahin. Jadi konflik itu adalah perubahan, ada kombinasi prefix dan sufiks. Ya, jadi kata depan dan kata belakang berubah. Kesalahan menjadi nyalahin. Next, eh, penggunaan unsur fatik. Di sini ada contoh katanya. Ada kata kok, ada lo, ada sih, deh, dong. Kayak seperti kok kamu gitu dong. Apa kamu harus gini dong gitu kan. Eh, kok begitu atau loh kok bisa gitu kan. Eh, oh iya tadi sebelumnya dari kata afiksasi ini ada tambahan, eh, pengetahuan umum ya. Tambahannya itu infix atau perubahan tambahan di tengah, seperti contohnya suling berubah jadi seruling. Jadi suling dan seruling itu perubahan kata imbuhan dari kata infix yang di sini, yang di materi itu tidak ada. Oke, selanjutnya ya. Tadi Fatigue sudah. Kemudian eh, penghilangan penghilangan unsur atau fungsi kalimat. SPOL cut. Ya, jadi di sini penghilangan subjek kepada misalnya kepada hadirin harap berdiri contohnya. Penghilangan predikat laporan ini untuk pimpinan. Penghilangan objek seperti RCTI melaporkan dari Medan. Jadi objeknya itu hanya tempatnya di Medan. Jadi laporan itu tidak tahu isinya apa ya. Contoh selanjutnya yaitu penghilangan pelengkap. Jadi mereka berdiskusi di lantai 2. Jadi tidak lengkap ya kalimatnya, penghilangan pelengkap.
Oke, kemudian ada ragam bahasa tulis. Eh, ada ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memerhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri dari dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya, misalnya kucing makan tikus mati atau kucing makan tikus mati. Jadi dua kalimat yang sama namun berbeda maknanya. Yang pertama, kucing makan tikus mati, sedangkan kucing makan tikus mati. Jadi kalimat kedua ini ada kucing yang sedang makan dan ada juga tikus yang mati. Untuk kalimat pertama atau kalimat sebelumnya tadi, kucing ini mau makan tikus yang mati. Jadi dari satu kalimat yang sama memiliki dua makna yang berbeda. Itu dalam ragam bahasa lisan. Kemudian ragam bahasa formal, ciri-ciri bahasa formal yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan, menghindari unsur kedaerahan. Jadi bahasa formal itu tidak menggunakan bahasa daerah ya. Kemudian ragam bahasa tulis. Pada ragam tulis terdapat pengalihan ragam lisan ke ragam tulis. Ciri-cirinya yaitu pada ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Jadi ragam bahasa tulis ya contohnya seperti novel atau buku cerita-cerita dalam bentuk tulisan. Itulah ragam bahasa tulis. Ragam tulis mencantumkan fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ragam tulis tidak terkait situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis dipengaruhi oleh tanda baca, huruf besar, huruf miring, atau ejaan lainnya. Contohnya, orang yang berbelanja di pasar, seseorang direktur berkata kepada sekretarisnya, kenapa dia San? Nah, itu contohnya ya, ragam bahasa tulis. Ya, tentunya bentuknya dalam bentuk tulisan. Laras bahasa ilmiah secara umum menggunakan bahasa ilmiah, objektif, baku, dan tersusun secara sistematis. Ya, ini dalam lingkup akademik. Contohnya terdapat pada artikel jurnal ilmiah. Ragam bahasa lisan, ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu menghendaki adanya orang kedua teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman berbicara di depan. Unsur-unsur gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan tidak selalu dinyatakan. Unsur tersebut dapat ditinggalkan dan digantikan atau dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Seperti tolong nyalakan itu sambil menunjuk. Itu kan seperti gerakan. Jadi kita bisa menggantikan eh, gramatikal menjadi sebuah gerakan ya. Kemudian ada ragam lisan saat terikat pada kondisi, situasi, ruang dan waktu. Misalnya,
pembahasan di seminar pada satu forum yang diselenggarakan hanya 1 hari, maka hanya berlaku pada waktu dan situasi itu saja. Jadi seperti saya mempresentasikan ini ya, ini sangat terikat pada waktu ini juga. Inilah ragam lisan yang diaplikasikan sekarang ini dan kemudian ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya, panjang pendeknya suara. Jadi ini intonasi dalam pengucapan ya. Di dalam presentasi saya menekankan suatu kalimat atau merendahkan suaranya jadi supaya lebih tidak monoton. Kemudian selanjutnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat sesuai situasi pemakainya. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Jadi bahasa yang baik itu maksudnya kita menggunakan bahasa yang benar, yang tidak mungkin, yang tidak menyinggung gitu. Seperti eh, ya, oke, lanjut selanjutnya. Dan ini ada bahasa yang benar itu yang konsisten, yang tidak berubah-ubah. Oke, selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saudara Gezail Immanuel. Saudara dipersilahkan. Baik, saya Bizael Manuel akan mempresentasikan tentang ragam baku dan tidak baku. Dalam pengertiannya, ragam baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui sebagian besar warga masyarakat memakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan normal bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma baku. Bahasa baku atau bahasa standar itu harus diterima atau diterima bagi masyarakat bahasa. Bahasa baku itu difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan masyarakat secara luas. Acuan itu dijadikan ukuran yang disepakati secara umum tentang kode bahasa dan pemakaian bahasa dalam situasi tertentu. Ragam bahasa baku memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai kaidah bahasa. Kemantapan berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Misalnya, bentuk kata dengan peng. Peng tambah kontrak sama dengan pengkontrak, bukan pengkontrak. Yang kedua, kemantapan dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak baku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kemantapan berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Dinamis berarti tidak kaku dan dapat menerima perubahan yang berpola dan bersistem. Misalnya, penyepak bola, pesepak bola. Pendakwa, dakwa. Penuduh, tertuduh. Yang ketiga, cendeka. Artinya ragam buku tersebut dipakai pada tempat-tempat resmi. Misalnya, dipergunakan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa melalui pendidikan non formal atau sekolah. Jadi ragam baku cendekia adalah ragam buku yang dipakai tempat resmi. Penggunaannya adalah orang yang terpelajar yang umumnya diperoleh dari jalur formal. Ragam cendekia lahir dari kesadaran berbahasa sehingga kalimat yang dihasilkan jelas dan cendekia. Misalnya, tidak cendekia. Rumah ini mau dijual. Rumah milik sang jutawan aneh akan dijual cendekia. Yang keempat, seragam. Ragam baku bersifat seragam. Hal ini karena proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan demikian, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Jadi, pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa.
Pembakuan mencari kesamaan bahasa. Keseragaman didasarkan kesepakatan. Bahasa baku tidak lepas dari kesepakatan untuk keseragaman. Misalnya, SIM bukan lisensi, KTP bukan identitas pribadi. Selanjutnya, bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi, yaitu pemersatu, penanda, kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Fungsi yang pertama adalah bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakan dengan bahasa-bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Pemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa peserta dan prestis. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Fungsi yang keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dimodifikasi secara jelas. Kemudian ada ragam sosial dan ragam fungsional. Dalam pengertiannya, ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagai normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagaimana norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional atau ragam profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga lingkungan, kerja, atau kegiatan tertentu. Dalam kenyataannya, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan teknis profesian, sebagai bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, seperti istilah-istilah dalam ilmu komputer, kedokteran, seperti istilah-istilah dalam ilmu kedokteran, dan keagamaan. Selanjutnya, ragam fungsional lainnya, yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Yang pertama, ragam bahasa bisnis. Ragam bahasa yang digunakan dalam berbisnis, yang bisa digunakan dalam para pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, ragam bahasa hukum, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia hukum, di mana fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Yang ketiga, ragam bahasa sastra, yaitu ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Baik, topik yang selanjutnya akan dibawakan oleh Natsmi Dafari Rizky. Baik, di sini Di sini saya akan menjelaskan tentang laras bahasa. Pertama, apa sih laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Dalam hal ini, laras bahasa mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras fitur, laras komik, dan laras sastra. Nah, laras sastra ini juga masih bisa dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan laras sebagainya. Ciri bahasa Indonesia dalam laras ilmiah itu dibagi ada 6. Yang pertama ada bahasa Indonesia ragam baku, lalu ada penggunaan kalimat yang efektif, 3 menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, lalu ada penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, dan yang terakhir adanya keselarasan dan runtutan antar
posisi, dan antar linea. Nah, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang home atau style dan keilmuan, sehingga dikenalah laras bahasa ilmiah dengan tujuan sub-sub larasnya. Pembedaan antara sub laras seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari 6 ini. Pertama ada eh, penggunaan kosakata dan bentuk kata. 3 ada penyusunan frasa dan klausa. Mohon diem ya. Ini yang buka lagi dia. 6 penggunaan istilah pembentukan paragraf. 6 penampilan hak teknis dan penampilan kekhasan dalam wacana. Nah, lalu di sini ada berikut jenis-jenis laras bahasa. Pertama ada laras bahasa biasa. Nah, tidak ada konteks khusus atau melibatkan sembarang bidang ilmu, menggunakan bahasa yang tidak formal dan bisa formal juga kondisinya dalam keadaan tertentu. Yang kedua ada laras bahasa iklan, penggunaan bahasa ringkas, pendek, penggunaan jenis bahasa imaginatif atau kreatif. Nah, ketiga adalah laras bahasa sains, penggunaan sifat intelektual, formal, dan objektif berdasarkan kajian dan fakta. Terdapat banyak penggunaan kata, nama, dan ragam ayat pasif. Lalu keempat adalah laras bahasa media massa, sebagai media untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima si pendengar dan si pembaca. Lalu terakhir ada laras bahasa rencana, gaya bahasa mudah dipahami, jenis bahasa bersifat umum dan menampilkan berbagai ide tentang suatu kejadian. Nah, dengan demikian, laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk setiap tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Di definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antar para ahli linguistik. Nah, ragam dan laras bahasa adalah merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang akan mengerti. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.